Ya, kita tiba di subbab terakhir dari bab 6. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu matriks ortogonal dan hubungan matriks ortogonal dengan perubahan basis ya. Jadi setelah kita belajar tentang basis ortogonal, ortonormal, sekarang kita belajar tentang matriks ortogonal. Dan akan ada ya saatnya kita tuh perlu melakukan perubahan basis ya. Karena ada kalanya operasi vektor itu tidak cocok di suatu basis tertentu sehingga kita harus merubah basisnya. Nah, merubah basis ini berarti kita mengubah seluruh komponen pada suatu sistem koordinat ya, kita ubah sumbu-sumbunya ya, kita ubah titik asalnya dan segala macam. Jadi di sini kita akan belajar cara perubahan basis. Pertama-tama kita bahas dulu matriks ortogonal ya. Apa sih matriks ortogonal? Intinya matriks ortogonal itu yang pertama dia harus matriks bujur sangkar ya. Nah, kemudian sifatnya adalah yang pertama A inverse sama dengan A transpose ya. Ini adalah sifat dari matriks ortogonal. Selama ini dapat terbukti, berarti dia adalah matriks ortogonal. Nah, gimana cara buktiin dia sama? Ya berarti adalah A transpose dikali dengan A harus sama dengan identitas ya, karena kan inverse-nya sama dengan A transpose. Ya, jadi kalau kita mengalihkan matriks tersebut dengan transpose-nya, hasilnya harus matriks identitas. Contohnya ya, kita punya matriks, ini matriks bujur sangkar 3x3. Kalau kita pengen tahu dia ortogonal atau tidak, berarti kita tinggal mengalihkan dengan transposnya ya, baik dari depan maupun dari belakang. Ini coba saya transpose, kemudian dikalikan dengan matriksnya, ternyata hasilnya adalah matriks identitas. Ya, berarti A adalah matriks ortogonal. Nah, kemudian contohnya matriks rotasi ya, kita pengen tahu apakah matriks standar ya, ini kan cos theta, min sin theta, sin theta, cos theta, apakah dia adalah ya matriks ortogonal. Sama seperti tadi kita akan kalikan dengan transposnya ya. Di sini ternyata kita dapat hasilnya adalah tetap identitas ya, berarti ini adalah matriks ortogonal juga ya. Nah, apa sih implikasinya kalau dia matriks ortogonal? Nah, ini ya. Jadi apabila matriks A ortogonal, yang pertama vektor barisnya akan membentuk himpunan ortonormal. Ya, begitu juga vektor kolomnya akan membentuk himpunan ortonormal. Gitu. Jadi kalau dia matriks ortogonal, ya misalnya kita punya matriks 2x2 nih ya. Misalnya kita punya matriks 2x2, ya, terus kita tahu bahwa dia adalah matriks yang ortonormal, ya misalnya. Nah, kita punya matriks di sini. Tuh. Matriksnya adalah matriks ABCD. Nah, terus misalnya matriks ini adalah matriks yang ortogonal ya. Berarti kan kita punya himpunan baris ya. Yang pertama adalah vektor A, B. Nah, untuk himpunan baris, himpunan barisnya kita punya R1-nya adalah A, B. Kemudian R2-nya adalah C, D. Nah, ini adalah himpunan ortonormal. Jadi, R1 dan R2 adalah 0. Kemudian, norma R1 adalah 1. Dan norma R2 juga adalah 1 gitu ya. Begitu juga dengan himpunan kolomnya, sama sih. Berarti himpunan kolom, C1-nya adalah A, C, dan C2-nya adalah B, D. Ini juga adalah himpunan yang ortonormal ya. Jadi ini adalah implikasi dari suatu matriks yang ortogonal ya, bahwa himpunan-himpunan baris dan kolomnya akan membentuk suatu himpunan yang ortonormal. Ini vektor baris, himpunan ortonormal, vektor kolom, himpunan ortonormal. Nah, kemudian apa? Kemudian ya inversnya tetap ortogonal, hasil kalinya juga tetap ortogonal. Nah, kalau A ortogonal, pasti determinannya adalah 1 atau min 1 ya. Jadi, pasti 1 atau min 1. Nah, ini contohnya. Tentukan apakah matriks berikut membentuk himpunan ortonormal di R2 dari vektor baris dan vektor kolomnya. Ya.
kita bisa lihat ya baris pertama, himpunan baris ya, kita punya seperakar 2 dan seperakar 2. Di baris kedua kita punya min seperakar 2, seperakar 2. Kalau kita kalikan menggunakan dot product ya, hasilnya adalah 0 ya, karena min setengah ditambah dengan setengah, hasilnya 0. Kemudian normanya baris pertama adalah seperakar 2 kuadrat tambah seperakar 2 kuadrat ya. 1 norma baris pertama. Norma baris kedua juga adalah 1 ya. Jadi kalau kolom juga boleh nanti dicoba ya. Intinya vektor baris dan vektor kolomnya adalah himpunan yang ortonormal nih. Nah, berarti dia adalah matriks yang ortogonal ya, karena himpunannya ortonormal. Nah, berarti determinannya, implikasinya, kalau matriks ortogonal, determinannya adalah 1 atau min 1. Nah, ini berarti determinannya adalah 1 ya, boleh dihitung. Determinannya 1. Kalau barisnya ditukar, dia determinannya min 1 ya. Sehingga teorema-teorema yang 2 ini terbukti. Ya. Jadi kita bisa menentukan apakah matriks itu ortogonal atau tidak. Yang pertama kita kali antara transposnya. Yang kedua kita bisa cek himpunan-himpunannya apakah dia ortonormal atau tidak ya. Jadi caranya ada 2. Nah ini untuk ya tambahan ya, kalau ortogonal sebagai operator linear. Kalau A ortogonal intinya A dikali X akan sama dengan norma dari X. Kemudian AX dikali AY gitu ya, kalau X dan Y adalah pada ruang berdimensi N akan sama dengan X didotkan dengan Y ya. Matriks-matriks koordinat. Nah, ini kita akan belajar tentang perubahan basis ya. Ini adalah review sedikit. Apabila kita punya basis ya, kemudian ada vektor V dalam ruang tersebut ya, berarti dia adalah span dari basis tersebut ya, di mana dia akan punya konstanta tertentu ya. Di sini K1 sampai Kn. Di mana K1 sampai Kn ini adalah vektor basis V relatif terhadap S ya. Hubungannya apa? Di sini kita akan membicarakan basis ya, perubahan basis. Misalnya kita ingin mengubah basis suatu ruang vektor. Basis lamanya adalah U1 sampai UN. Basis barunya adalah U aksen 1 sampai UN aksen ya. Nah, hubungannya adalah mereka akan dihubungkan dengan matriks dong ya, matriks perubahan ini. Di mana matriks perubahan basisnya adalah P atau matriks koordinat ya disebutnya. Nah, ini adalah vektor basis baru relatif terhadap basis lama. Jadi kita menyatakan vektor-vektor di B aksen ini ya, di V aksen ini terhadap basis yang lama ya. Si P ini. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Ya, P ini adalah matriks transisi dari B aksen ke B, karena tadi P ini menyatakan vektor basis baru terhadap basis lama ya, ini jangan kebalik. Nah, kalau di sini kita taruh basis baru, berarti P-nya adalah matriks relatif dari basis baru terhadap basis lama ya. Nah, misalnya ini kita punya basis barunya 1,0 dan 0,1, basis barunya 1,1 dan 2,1. Berarti kalau kita mau cari matriks transisi dari basis baru ke basis lama, kita akan menyatakan koordinat U1 aksen ini sebagai kombinasi dari U1 dan U2. Yang mana U1 aksen ya 1,1 adalah U1 tambah U2 ya. Kan U1-nya 1,0, U2-nya 0,1. Kalau ditambah dia jadi 1,1 ya. Sedangkan U2 dia adalah 2U1 tambah U2 ya, karena ini 2,1. Nah, ini kita nyatakan dulu ya. Kemudian ya, tadi kan P1 ini kita isinya adalah kolom dari U1 ya, yang pertama. Kolom kedua adalah U2 dan seterusnya. Jadi ini akan kita buat jadi kolom nih. Yang pertama kita bikin dulu kolom U1 ya. Jadi ini dibikin jadi kolom ya. Jadi ini nggak bisa langsung jadi, hati-hati ini ada yang biasanya ini langsung jadi matriks. Kalau ini jadi matriks kan berarti matriksnya adalah 1, 1, 2, 1 ya. Sedangkan matriks transisi dia adalah per kolomnya menyatakan satu vektor. Jadi ini harus jadi kolom nih. 1, 1 adalah kolom pertama. Kemudian kolom keduanya adalah punyanya U2 aksen, yaitu 2 dan 1. Ya. Jadi dinyatakannya hasil akhirnya adalah matriks transisinya 1, 2, 1, 1. Ya. Sering ada yang kebalik, jadi ini langsung jadi matriks. Kalau ini jadi matriks, hasilnya akan berbeda sama ini ya. Jadi harus dinyatakan dalam kolom dulu. Ini. Nah, ini bisa dipakai deh ya buat menghitung. Misalnya kita mau menghitung, kita tahu
vektor basis barunya min 3,5. Berarti vektor di basis lamanya adalah matriks P dikalikan dengan vektor yang ini ya. Hasilnya adalah 7,2. Nah, gimana kalau kita mau cari dari B ke B aksen? Berarti ya tinggal dibalik ya. Berarti kita nyatakan U1 dalam U1 aksen plus U2 aksen. Di mana U1 1,0 kita akan dapatkan dari U2 dikurang U1 ya. Di sini. Dan U2 adalah 2U1 min U2 ya. Berarti ini matriksnya nanti adalah min 1, 1 ya. Kolom pertamanya min 1, 1. Kolom keduanya 2 dan min 1. Nah, ini sebutlah Ki ya. Ini adalah min 1, 2, 1, min 1. Atau ini sebenarnya antara P dan Q ya, di sini adalah saling menginverse ya. Jadi PQ akan menghasilkan rumus identitas. Jadi kalau kita udah tahu matriks dari B aksen ke B, kalau ditanya matriks transformasi dari kebalikannya, tinggal kita inverse ya sebenarnya untuk Q-nya. Q adalah P inverse. Nah, ini teoremanya ya. Jadi kalau P adalah matriks transisi dari B aksen ke B, maka P dapat di inverse, dan P inverse adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, ini ada catatan ya, apabila basisnya, tadi kan contoh yang sebelumnya yang di sini basisnya sembarang ya, dia bukan basis yang ortonormal. Tapi kalau basisnya ortonormal, ya di sini, basis ortonormal, terus hasil transisinya juga basis ortonormal, maka P adalah suatu matriks yang pasti ortogonal. Ya. Nah, kita membicarakan tentang rotasi sumbu koordinat, ya di sini contoh lainnya. Misalnya B-nya adalah U1, U2, ini yang hitam, B aksennya U1 aksen, U2 aksen, ya. Hubungannya ini, ya. Karena di sini adalah basis baru, maka P-nya di-inverse, ya, karena biasanya kan basis barunya di sini, ya. Nah, kita coba hitung. U1 aksen, ya, kita bisa lihat bahwa U1 aksen di sini adalah cos theta, ya, untuk X-nya cos theta, untuk Y-nya dia adalah di sini sin theta. Sedangkan U2 aksen, X-nya dia justru adalah min sin theta ya di sini. Karena dia sudutnya jadi ada di sini, jadi dia min sin theta. Dan untuk X-nya dia adalah di sebelah sini, dirotasikan ke sini, dia adalah cos theta. Sehingga didapatkanlah matriks transisi dari B aksen ke B adalah cos theta min sin theta, cos theta. Ya, ini kan rumus yang sudah kita tahu ya. Nah, karena P adalah matriks ortogonal, ya B dan B aksen adalah basis yang ortonormal. Sehingga inversnya adalah cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Ya. Ini memunculkan rumus yang sudah kita ketahui di transformasi matriks ya, transformasi linear. Ya, di bab 3 kalau nggak salah ya. Pada 2 dimensi, kalau kita ada transformasi rotasi ya, kita ketemu sama rumus ini. Begitu juga, ini contohnya ya, jadi kalau ada titik Q, min 2,1 dirotasi sebesar pi per 4, maka bisa kita masukin ya ke dalam rumus ini, masukin sudutnya, masukin X-Y-nya, hasil akhirnya adalah 1/2 dan min 3/2. Nah, begitu juga pada sumbu 3 dimensi ya, ini bisa dicek bahwa ini menggunakan matriks basis seperti yang contoh sebelumnya atau menggunakan di contoh yang udah kita bahas di bab 3 hasilnya akan sama. Ya, sampai sini ya tentang perubahan basis. Berarti bab 6 dinyatakan selesai. Hari Senin kita akan kuis ya, dan akan saya berikan latihan soal dulu sebelumnya.